Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan sekaligus Bapak banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, yaitu tentang vektor bagian kedua. Pada bagian pertama, Alhamdulillah kita sudah selesai membahas vektor tentang penjumlahan. Dan untuk hari ini, marilah kita lanjutkan membahas vektor tentang pengurangan. Walaupun sudah Bapak jelaskan bahwa sesungguhnya mengurangkan dua vektor itu prinsipnya sama dengan menjumlahkan, hanya dengan vektor yang bertanda negatif. Namun, barangkali ada yang ragu, masih ragu, marilah kita bahas kembali. Ya, sekarang kita akan mencoba mengurangkan dua buah vektor. Ya, kita mencoba melukis dan menghitung selisih dua vektor. Berikut Bapak berikan 4 contoh vektor A, B, C, dan D dengan arah seperti yang terlihat. Demikian pula nilainya. Nah, kita akan mencoba bagaimana lukisan atau gambar vektor B min A. Di sini diminta dua metode, artinya pakai jajar genjang dan segitiga. Ya, kita coba dengan metode jajar genjang dulu. Langkah awalnya sama, baik metode segitiga maupun jajar genjang. Pindahkan dulu vektor pertamanya. Ingat, tidak boleh mengubah nilai dan arah. Nah, baru hati-hati pada langkah keduanya. Untuk metode jajar genjang, itu harus diletakkan satu titik tangkap, berarti di sini. Gitu ya, itu vektor min A-nya. Namun hati-hati, kalau A itu ke atas, maka min A itu ke bawah, tarik lurus, arahnya tinggal berlawanan ya. Berarti digambar di sini, inilah vektor min A. Nah, kalau sudah ada dua vektor begini, B dan min A, tidak usah berpikir lagi bagaimana yang selisih. Ya tinggal resultankan saja, tinggal jumlahkan. Seperti biasa, tarik garis melalui ujung A sejajar B dan melalui ujung B sejajar A. Nah, titik potong kedua garis bantu ini menjadi arah untuk vektor B min A. Dan titik tangkapnya menjadi titik tangkap untuk vektor B min A. Maka inilah vektor B min A. Nah, yang kedua, metode segitiga. Langkah awalnya sama, gitu ya, pasang dulu, atau gambar dulu, atau pindahkan dulu vektor pertama, vektor B. Nah, baru hati-hati pada langkah kedua, untuk metode segitiga bukan diletakkan pada bukan pada satu titik tangkap di sini, tapi diletakkan di ujung vektor B, gitu ya. Nah, ini A ke atas, min A ke bawah, atau tinggal ini saja pindahkan ke sini. Maka inilah min A vektor. Nah, ujung vektor yang kedua menjadi ujung vektor B min A. Dan titik tangkap vektor yang pertama menjadi titik tangkap vektor B min A. Maka inilah B min A. Lihat, metode berbeda, hasilnya sama, baik nilai maupun arah. Nah, berarti yang A selesai. Nah, sekarang yang B. B min D. B min D. Vektor D-nya ini. Berarti min D itu ke atas ya, lurus. Lurus ke atas, berarti arahnya kebalikannya. Ya, kita coba di slide lain. Slide kedua. Metode jajar genjang dulu. Pasang dulu B-nya. Min D-nya berarti kan ke atas ya. Satu titik tangkap, jangan lupa di sini. Kesananya sama. Begitu, maka inilah vektor B min D. Metode segitiga awalnya sama, pasang dulu B,
Hati-hati langkah keduanya harus disambung atau harus diletakkan di ujung vektor yang pertama di sini. Inilah min D vektor dan inilah B min D. Lihat metodenya berbeda, hasilnya sama ya, baik arah maupun nilai B min D. Berarti yang B sudah selesai. Tinggal yang ketiga. Nah, yang ketiga, C vektor ditambah D vektor dikurangi vektor B. Ya, karena lebih dari 2, udah pasti yang 2 metode itu tidak bisa ya. Pasti dengan metode yang satunya lagi, yaitu metode apa itu? Ya, pengembangan metode segitiga, yaitu segi banyak atau poligon. Ya, kita coba yang C ini ya, pengembangan segitiga. Jadi, metode poligon. Karena di sini C dulu, maka pindahkan vektor C. Kemudian D, pindahkan sini. Dan min B. Ya, karena B itu ke kanan, berarti min B ke kiri ya. Gambar di sini, disambung-sambung ya. Jangan lupa. Inilah min B vektor. Nah, maka nanti titik tujuhnya atau arah vektor resultan C plus D min B itu di sini. Dan titik tangkapnya sama dengan vektor yang pertama ya. Maka inilah vektor C plus D min B. Nah, selesai sudah melukis selisih vektor. Sekarang kita akan menghitung berapa nilainya ya. Yang 2 dulu, yang 2, yang tadi ya. Ini selisih B vektor dengan min A vektor. Gitu ya, jadi B min A vektor. Nah, berapa ini nilainya? Ya, pada pertemuan awal kan sudah Bapak sebutkan bahwa rumusnya tidak boleh diganti, sudah saja ini. Karena nanti dengan sendirinya sudutnya yang akan berubah, gitu ya, di sini. Karena ini sudutnya tadinya alfa, sekarang beta. Tadinya 60, nah sekarang jadi 120. Jadi beta itu sudut antara B dengan min A vektor. Masukkan nilainya. Nah, lihat. Di sini cos 120, sementara Bapak berikan yang harus dihafal itu hanyalah sampai 90, kan ya? Jadi ini seperti bermasalah karena bingung kan yang lebih dari 120. Oleh karena itu kita belajar kembali trigonometri praktisnya. Gitu ya, yang praktisnya. Ya, untuk sudut tumpul yang lebih dari 90 derajat atau antara 90 sampai 180, ya, sudut tumpul dianggap sudut lancip saja. Perhatikan berapa kurangnya dari 180. Contoh, nilai sin 120. Kan ini kurangnya berapa dari 180? Ya, 60, betul. Berarti sama dengan sin 60. Itu untuk nilai. Sekarang tanda. Tanda positif atau negatif? Ya. Untuk kuadran 2 atau sudut antara 90 sampai 180 itu hanya sinus yang bertanda positif. Berarti kosinus dan tangen itu bertanda negatif. Contoh, nilai sin 120 akan sama dengan sin 60. Berapa? Sin sudutnya 60. Iya, ini kan setengah akar 3. Tandanya, tadi kan sudah disebutkan, di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Berarti di sini pasti positif. Sehingga sin 120 adalah positif setengah akar 3. Contoh lain. Nah, kalau tadi sin, sekarang untuk cos.
150. Berapa kurangnya dari 180? Dari 150? Iya, 30. Berarti cos 150 derajat sama dengan cos 30. Lihat cos 30. Ini cos. Ini 30. Ini kan? Setengah akar 3. Apa tandanya? Ya, karena tadi sudah sebutkan bahwa hanya sinus yang positif, berarti kosinus bertanda negatif. Sehingga soal tadi bisa kita lanjutkan. Karena cos 120-nya sudah tahu. Jadi berapa? Iya. Min setengah. Maka lanjutkan kita hitung, hasilnya 2 akar 3 satuan. Berarti selesai sudah. Kita tahu bagaimana menselisihkan dua vektor secara lukisan maupun secara matematis atau hitungan. Untuk selanjutnya, supaya pengetahuan kita lengkap, bagaimana untuk sudut-sudut yang lain yang lebih dari 180. Nah, ini begitu ya, di kuadran 3 antara 180 sampai 270 hanya tangan yang positif. Di kuadran 4 itu hanya kosinus. Dan seperti tadi, sudut tumpulnya dianggap lancip. Perhatikan lebihnya berapa dari 180 atau kurangnya dari 180. Kalau di kuadran 3 berarti berapa kurangnya terhadap 360. Contoh. Nah, sebelum ke contoh, ini harus diingat dulu ya. Nih, untuk sudut 0 sampai 90, ini semuanya positif. 90 sampai 180 hanya sinus yang positif. 180 sampai 270 hanya tangan yang positif. Dan di kuadran terakhir, kuadran 4, 270 sampai 360 derajat itu hanya kosinus yang positif. Untuk tandanya ya. Nah, contoh sin 60 pasti positif kan ya? Demikian pula kosinus dan tangan. Karena tadi kan all di sini ya, semuanya. Sekarang sin 120 berarti di kuadran 2 kan ya, antara 90 sampai 180. Pasti positif, maka selain itu bertanda negatif. Sekarang di kuadran 3. Kuadran 3. Ya, kuadran 3 antara 180 sampai 270. Berarti, nah, ini kan untuk tangan yang positif, berarti sinus 240 pasti negatif, kosinus pasti negatif, karena tangan yang positif. Di kuadran 4, sinus 300 contohnya, gitu ya, antara 270 sampai 360, contohnya 300. Kan hanya kosinus yang positif, berarti sinus negatif, hanya kosinus yang positif, maka tangan juga negatif. Demikian untuk tanda. Begitu. Namun kan suka lupa, maka ini Bapak beri resepnya dan mengambil huruf pertama ini all berarti A. Sin S, tangan jadi T, cos jadi C, ASTC. Tapi kalau begini juga mungkin lupa, maka supaya tidak lupa dibuat kalimat ya. A-nya itu asal, S-nya senang, T-nya tentu, C-nya cinta. Asal senang, tentu cinta. Mungkin tidak akan lupa ya. Nah, dihafalkan ini resep ini. Ya, berikutnya contoh yang tadi ini sudah ya, sin 120 sama sin 60 setengah akar 3 tandanya positif. Sin 210 berapa lebihnya? 30 ya, jadi sama dengan sin 30. Hasilnya setengah. Terus tandanya apa? Ingat di kuadran 3 yang positif hanyalah tadi kan all sin hanya tangan kan ya? Hanya tangan berarti selain tangan negatif. Berarti sin 210 adalah negatif setengah.
Contoh yang ketiga di kuadran 4 cos 300 derajat. Berapa kurangnya terhadap 360? Iya, 60. Berarti sama dengan cos 60. Ini gampang. Yang lancip kan setengah, tinggal tandanya. Cos sin tang cos. Nah, di kuadran 4 kan jatah kosinus yang positif. Berarti ini bertanda positif. Jadi cos 300 adalah positif setengah. Ya, demikianlah anak-anakku selisih dua vektor baik lukisan maupun hitungan dilengkapi dengan ilmu praktis tentang trigonometri dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang yang terakhir itu menguraikan vektor. Yang ketiga ya. Sifat vektor yang ketiga, vektor dapat diuraikan. Begitu. Sudah Bapak jelaskan bahwa menguraikan vektor sama dengan kebalikan menjumlahkan vektor. Kalau menjumlahkan vektor, dua vektor jadi satu. Kalau menguraikan berarti satu vektor jadi dua. Ya, ini contoh ada soal seperti ini. Uraikanlah vektor A yang besarnya 2 satuan dan arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif menjadi komponen-komponennya baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Dan hitung berapa masing-masing nilai komponen tersebut. Kita terjemahkan vektor A 2 satuan kita ukur dengan penggaris misalkan 2 cm ya. Sudutnya 60 derajat, diukur pakai busur. Nah, karena mau diuraikan pada sumbu X sumbu Y, berarti kita letakkan pada sumbu X sumbu Y. Setelah itu, vektor ini kita proyeksikan, gitu ya. Proyeksikan, seolah-olah disorot dari atas, maka proyeksinya itu kan tegak lurus sini pada sumbu X. Buat garis bantu. Nah, titik potong di sini menjadi panah, menjadi arah untuk vektor komponen A pada sumbu X. Yang kemudian kita sebut dengan AX. Kemudian proyeksikan pula pada sumbu Y, begitu ya, akan diperoleh komponen vektor pada sumbu Y kita sebut dengan AY. Nah, begitu. Terlihat bahwa vektor A terurai menjadi dua, gitu ya, vektor AX dan vektor Y. AX vektor disebut dengan komponen vektor pada sumbu X dan AY vektor adalah komponen vektor pada sumbu Y. Selesai melukisnya, tinggal sekarang menghitungnya. Berapa nilainya? Iya, berapa nilainya kita hapus dulu ini sumbunya karena kita ingin menghitung AX, berarti AY-nya pindahkan ke sini. Ini AX berapa, AY berapa, sumbu X dan Y-nya hapus, sehingga yang terlihat hanyalah sebuah segitiga siku-siku dengan sisi-sisi AX, AY, dan A. Ya, menggunakan kosinus, masih ingat? Berarti AX per A kan ya? Berarti AX adalah A kali cos 60. A-nya 2, cos 60 setengah, maka hasilnya 1 satuan. Sekarang sinus. Berarti kan AY per A. Maka AY adalah A sin 60. A-nya 2, sin 60 setengah akar 3. Maka hasilnya akar 3 satuan. Demikianlah anak-anakku cara menguraikan vektor dan menghitung nilainya, nilai vektor komponennya. Begitu ya, jadi tetap dengan bantuan trigonometri, maka mantapkan trigonometrinya. Untuk apa? Ini sebetulnya baru pengantar, selanjutnya sebetulnya untuk bisa meresultankan beberapa vektor seperti yang terlihat pada slide berikut. Ini ada 3 vektor gaya, F1 sudutnya 60 terhadap sumbu X positif, F2 60 derajat terhadap X positif, dan F3 30 derajat terhadap X negatif. Dengan nilai masing-masing seperti yang terlihat. Jadi nanti kita akan bisa menghitung resultan yang lebih dari 2 vektor.
Namun karena waktunya sudah habis, berarti cukupkan sampai sini dulu. Begitu ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.